Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang siswi SMP diperkosa 4 remaja secara bergilir di Cilacap. Anggota DPR RI Alamuddin Dimyati Rios meninggal dunia usai koma selama 5 hari. Sekdes di Kabupaten Tegal digerebek oleh istri dan warga saat berada di rumah selingkuhannya. Seorang sekretaris desa di Kabupaten Tegal digerebek oleh istri dan warga di rumah selingkuhannya. Atas kejadian itu, warga desa setempat menuntut pelaku dipecat atau mengundurkan diri dari jabatannya. Warga berusaha mendobrak pintu kamar. Di dalam kamar ini diduga ada sekretaris desa Ujung Rusi, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal berinisial AP yang sedang bersembunyi. AP digerebek oleh istri dan warga di rumah selingkuhannya. Mereka mendapati AP dan selingkuhannya sedang asik berduaan di dalam rumah. Selingkuhan AP pun menjadi sasaran amukan istri dan anak. AP kemudian dibawa ke Polsek Adiwerna. Saat keluar rumah, AP sempat disoraki oleh warga. Menurut Kepala Desa Ujung Rusi, masalah perselingkuhan itu telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Tadi sekitar jam 11:30 itu penyelesaian sudah diselesaikan oleh pihak kepolisian. Sudah kesepakatan, kedua belah pihak itu sudah menyepakati intinya jalan damai. Kami pun ikut menandatangani dengan saksi-saksi yang ada di kepolisian. Meski telah dilakukan mediasi, namun warga menuntut AP dipecat atau mundur dari jabatannya sebagai sekretaris desa Ujung Rusi. Warga menilai perbuatan AP telah mencoreng nama baik desa Ujung Rusi. Kasus ini masyarakat juga menghendaki karena ini kasusnya kasus yang luar biasa. Jadi harapan dari masyarakat simpel sebenarnya, cuma pengen adanya sanksi, ya, sanksi paling tidak ya. Kalau memang pemecatan tidak bisa dilakukan oleh kepala desa, paling tidak harapan saya ya dari beliau ya, saya tetap menghormati karena beliau itu ya perangkat desa, ada itikat baik untuk bisa mengundurkan diri. Tuntutan itu akan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Ujung Rusi terkait pemecatan AP dari perangkat desa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Belasan calon pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Demak diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka diberangkatkan secara ilegal dengan modus touring menggunakan motor gede, sehingga akhirnya dideportasi dari Korea Selatan. Para calon tenaga kerja migran mendatangi kantor hukum mengadukan nasib mereka karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Terdata ada 11 orang yang menjadi korban. Mereka dideportasi dari Korea Selatan karena ketahuan menggunakan visa dan paspor turis untuk bekerja. Para korban diberangkatkan ke Korea Selatan dengan dijanjikan akan digaji 29 juta rupiah per bulan. Mereka juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada penyalur dengan kerugian masing-masing 150 juta rupiah. Mereka ini dijanjikan dengan diiming-imingi untuk bisa bekerja di luar negeri secara resmi di negara Korea Selatan dengan gaji per hari 1 juta rupiah kalau dirupiahkan per hari itu janji yang mereka lakukan seperti itu. Namun faktanya Pak? Namun faktanya justru tidak seperti itu. Jadi fakta yang dialami oleh para korban ini, mereka ini hanya sebagai turis ya, dengan paspor turis. Visanya turis juga? Ya, visanya turis juga. Sehingga korban ini hanya diajak keliling di negara Malaysia, di Hong Kong, Makau ya, dan setelah di Korea dideportasi. Salah satu korban mengaku pelakunya adalah tetangganya
Temu Kota Turuk Kabupaten Demak. Ia tertarik dan tidak curiga karena pelaku adalah tetangganya sendiri. Iming-imingi gaji besar. Korban juga tidak curiga dengan modus pelaku yang mengajak para korban melakukan touring dengan menggunakan motor gede. Pertama, Mat Colekan itu menjanjikan itu di resto itu dengan gaji 28 sampai 29 juta per bulan. Itu sudah bayar jumlah uang atau belum? Kalau bayar sudah, kita sudah mengeluarkan biaya 80 juta Pak untuk proses itu. Itu sudah mulai kapan Pak? Itu sudah sejak dari bulan 4 tahun 2024 kemarin. Namun kenyataannya saat di sana bisa kerja di Korea atau? Kenyataannya kita dideportasi karena perjalanan kita ternyata itu unsur ilegal Pak. Dengan tadi pakai jaket? Ya, dengan kita itu dipaksa untuk mengikuti tour Moge. Itu adalah prosedur dari mereka supaya kita bisa masuk ke sana. Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Jawa Tengah dan ditangani Subdit 4 Unit 2 Polda Jawa Tengah. Korea pakai Moge itu Pak ya? Ya, betul. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Mereka ini DPRD Kota Semarang mengesahkan 4 rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah atau Perda. Pengesahan itu diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi Pemkot untuk kemajuan Kota Semarang. Pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi Perda dilakukan DPRD Kota Semarang dalam sidang paripurna. Pengesahan Perda baru dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, bersama 3 pimpinan DPRD Kota Semarang lainnya, yaitu Dia Tunjung Pudiawati, Suharsono, dan Wahyu Winarto. Pengesahan Perda baru merupakan bagian dari komitmen DPRD Kota Semarang menjalankan tugasnya dalam legislasi. 4 Perda baru diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah kota untuk menjalankan isi Perda tersebut dan berdampak positif bagi masyarakat serta pembangunan Kota Semarang. Kota Semarang telah menetapkan rancangan Perda yang pertama RPIK, Rencana Induk Pembangunan Industri untuk 20 tahun ke depan, tahun 2025, tahun 2045. Kemudian perubahan nama dari BPR Bank Pasar menjadi Bank Kota Semarang. Kemudian penyertaan modal pada BUMD. Kemudian Perda keterbukaan informasi publik. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang juga hadir dalam rapat paripurna menanggapi peraturan daerah yang baru disahkan. Ia menyoroti perubahan bentuk badan hukum BPR Bank Pasar menjadi PT Bank Semarang. Menurutnya perubahan itu akan membantu BUMD Kota Semarang lebih fleksibel membantu memberikan modal untuk UMKM dengan suku bunga yang lebih rendah. Ketika didorong untuk membantu UMKM itu ada beberapa kendala karena bentuknya dia adalah BPR. Maka terus kemudian dirubah menjadi perseroan terbatas daerah. Sehingga nanti posisi kewenangannya itu ya mirip-mirip dengan beberapa bank yang lainnya, bank umum yang lainnya itu bisa fleksibel. Ya tentu karena itu saham sebagian besar milik kita, memang harus ada pengaturan-pengaturan tertentu nanti dalam proses RUPS supaya bunganya tidak terlalu tinggi, ada relaksasi dan macam-macam. Tapi kewajibannya sebagai PT harus dipenuhi. Selain mengesahkan 4 Perda baru, DPRD Kota Semarang juga mengusulkan 4 rancangan peraturan daerah, yaitu Raperda Administrasi Kependudukan, Tata Kelola BUMD, Pengelolaan Sampah, dan Penanganan Penyakit TBC. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke informasi lain. Seekor ular jenis kobra Jawa masuk ke rumah warga di Desa Patihan, Kabupaten Sragen. Pemilik rumah mengetahui keberadaan ular tersebut setelah mendengar bunyi aneh. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Sragen akhirnya berhasil mengevakuasi ular kobra Jawa dari rumah warga di Desa Patihan, Kecamatan Sidoarjo. Petugas sempat menyisir keberadaan hewan melata ini dengan membongkar lemari pakaian dan kamar tidur. Setelah sekian lama, ular akhirnya ditemukan bersembunyi di balik gorden rumah.
Beberapa kali ular ini sempat menyemburkan racun, namun akhirnya bisa ditangkap dengan menggunakan penjepit. Keberadaan ular pertama kali diketahui anak milik rumah setelah mendengar suara aneh. Tadi aku ngambil tisu, nah aku kan minus, jadi nggak tahu itu ular apa enggak. Aku dengar suaranya kayak gitu 3 kali gitu toh. Aku manggil ibu, bu itu suara apa kok aneh. Ibu lihat itu ular gitu. Ularnya di mana itu pada saat itu? Di plastik. Di plastik gitu? Iya. Di atas plastik atau gimana? Nggak tahu soalnya. Dia ngeluarin bisa juga. Itu panjangnya sekitar berapa, Pak? Sekitar 1,10 cm. Oh, jenisnya? Jenisnya ular gajah. Ular kemudian dievakuasi dengan dimasukkan ke dalam botol galon dan akan dilepas liarkan jauh dari permukiman. Petugas damkar mengimbau warga untuk tidak menumpuk barang di sekitar rumah tempat tinggal karena berpotensi menjadi tempat ular bersarang. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.